Agenda kita pada siang hari ini adalah tur de tetek. Kita akan melihat, ngecek pintu-pintu air yang ada di Desa Mbarpan. Kita ditemani Ketua Kelompok Bakti Tani, Pak Srianto alias Pak Pur Mbuduk. Kita akan mengecek. Yang pertama adalah pintu air Tetek Tegal Gantung. Pintu air ini ada 3, yang sebelah utara mengairi sawah krope sebagian kecil. Hanya sedikit sih yang bisa diairi lewat pintu air ini. Kemudian bagian selatan mengairi sawah mulai dari Tegal Gantung, terus nanti mau di sini Guyangan dan sampai Lor Bendungan. Kondisinya pintu airnya baik-baik saja, bisa dibuka tutup dengan lancar. Sing bagian kidul bisa dibuka ora? Bisa, lancar ya. Posisi saat ini air mengalir cukup untuk kebutuhan saat ini. Mudah-mudahan sampai akhir musim tanam kedua masih cukup. Kita akan lanjut ke pintu air berikutnya. Selanjutnya adalah Kretek Sikembang. Di Kretek Sikembang ini hanya ada 1 pintu air di sebelah utara, dan ini tidak terlalu berfungsi karena pemasangan pintu air ini terlalu ke atas. Akibatnya bila volume air di sungai ini kecil, tidak bisa naik untuk mengairi sawah yang ada di sebelah utaranya. Maka pintu airnya ini selalu dibuka dan pasangan semen di bawah plat besinya itu dijebol, karena kalau nggak dijebol air nggak bisa masuk ke utara. Sebenarnya pintu air ini sangat berfungsi untuk mengairi sawah di sebelah utaranya di lahan kropil ini. Maka saat musim kemarau, saat debit airnya kecil, kami sangat membutuhkan pompa air untuk istilahnya ngelangsir banyu, untuk ngambil air dari sungai dibawa ke saluran yang ada di sebelah utaranya ini. Selain itu juga ada saluran air dari Wonogiri. Sebenarnya tujuannya agar air dari Wonogiri itu bisa masuk ke areal ini dan masuk ke dalam sungai kalau waktu musim kering. Tapi ternyata debit air Wonogiri itu nggak bisa nyampe ke sini. Akhirnya saluran ini istilahnya tidak bisa berfungsi. Begitu reportase kita dari tetek yang kedua, masih bersama Ketua Kelompok Bakti Tani. Aku pertanyaan. Yang ketiga adalah pintu air kecil ya. Pintu air kecil tetap masih di lokasi Sikembang. Mengairi sawah di mana saja? Utara Guyangan sampai Lor Bendungan. Utara Guyangan sampai Lor Bendungan. MT2 kebanyakan susah air. Debit airnya kurang. Ya, akhirnya pakai diesel. Oh, debit airnya kurang, ora iso masuk neng lewat pintu ini yang sudah rusak ini. Ini pintu airnya sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan. Kalau debit air kecil memang harus dibantu dengan pompa air agar bisa sampai ke sawah petani. Nah, sedikit gini. Nah. Tapi kan masalahnya yang debit air kan. Nek debit airnya cukup, rasa nggak pompa juga iso kan. MT2 debit air harus pakai diesel. Oke, ini masuk MT2. Berarti kita membutuhkan diesel. Oke. Kita ada di titik keempat di pintu air selatan Dukuh Tanjung. Dari sungai tadi yang kita lewati yang pertama, airnya sampai ke sini, dialirkan melalui saluran. Ini mengairi sawah Lor Bendungan ya? Lor Bendungan. Nah, ini sistem kerjanya sangat tradisional.
Kalau diperhatikan ada 3 saluran air. Satu ke barat, satu lagi ke timur, dan ini yang ke selatan. Nah, kalau mau membagi air dilakukan secara manual karena nggak ada pintu airnya. Jadi misalnya ini contohnya, yang ke timur ditutup dengan batu, tujuannya agar air dari sungai di pintu yang utara ini mengalir ke selatan atau ke barat. Dan nanti sebaliknya, kalau ingin mengalirkan ke timur berarti yang barat atau yang selatan ini yang akan ditutup dengan air. Jadi prinsipnya hanya sesederhana itu sih. Begitu. Tujuannya ini untuk mengairi sawah di utara Desa Mendungan sampai ke timur. Oh iya, tadi kita juga lewat jalan usaha tani yang cukup lebar tapi belum rata. Bener Pak Ketua? Betul. Ini sepertinya kalau dikerjakan ada dana sangat membantu petani karena jalannya sebenarnya lebar, ini cukup untuk masuk kol ya. Masuk ya. Kol masuk, jadi nek isoh diper halus kanan kiri ditalut, sepertinya ini cukup nyaman, sangat membantu. Kita berharap semoga akan ada alokasi dana untuk daerah sekitar sini. Ini nanti juga akan memperpendek akses petani. Itu di ujung adalah Desa Pakisan dan yang di sebelah selatannya adalah Desa Mendungan. Kayaknya orang-orang kalau jalan ini rata bisa ke Cawas, ke pusat pemerintahan Kota Cawas tanpa harus lewat jalan raya, bisa lewat jalan ini. Jadi akan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya. Begitu Pak Ketua? Oke. Kita ada di titik kelima. Ini adalah pintu air Kidul Tanjung, Kulon Kenteng. Ada 3 pintu air. Semuanya berfungsi walaupun tidak maksimal, tapi yang pintu utama berfungsi dengan baik. Jadi ini sekarang posisinya lagi ditutup pintu airnya. Maka yang di sini tidak mengalir karena untuk sawah wilayah Baratpan saat ini sedang membutuhkan air. Pintu air yang sebelah utara untuk mengairi sawah-sawah di Kidul Tanjung yang tadi disampaikan. Benar ya, Kidul Tanjung. Dan ini juga saat ini ditutup tapi banyak yang bocor, termasuk pintu yang ke selatan. Kebocoran pintu terjadi karena kualitas pintu airnya yang tidak baik ya. 1, terlalu tipis. 2, kualitasnya yang tidak baik, jadi cepat keropos karena karat juga. Ya, situasinya seperti itu. Nah, ini adalah pintu air yang tadi kita mengaliri di titik yang keempat, yang di sana. Oke, kita lanjut. Kita nemu tanaman sawah milik Pak Haji. Lumayan sih. Ya, enggak legowo sih. Mungkin maunya legowo 31 ya, tapi karena enggak ada sisipan, jadi lego aja. Bukan jajar, tapi lego aja. Legowo 31, bukan jajar legowo. Oke, mendingan lah, lumayan. Ini adalah titik ke-6. Salurannya saluran buangan. Jadi tadi sawah-sawah yang ada di utara Dukuh Mendungan, di Tegal Gantung tadi, buangannya ke sini. Ini posisinya di sebelah barat Dukuh Mudirejo atau Kidul Kenteng. Nah, airnya buangannya masuk ke dalam pintu air ini sampai ke kali sebelah sana. Jika air debitnya terlalu tinggi, maka nggak bisa untuk buang karena pasti lebih besar yang dari sungai daripada yang dari sini, dari kali. Makanya ketika terjadi banjir, harusnya air itu dibuang melalui saluran ini menuju ke sungai. Nah, karena situasinya seringkali banjirnya berlebihan, jadi airnya sumbang, nggak bisa masuk ke sungai karena tingginya sama dan terhalang oleh
saluran air yang menyempit di salah satu titik karena pembangunan taman. Kita ada di titik yang ketujuh. Ini lokasinya di sebelah barat kandang kambing Mindowangi. Ada satu pintu air. Harusnya pintu air ini adalah pintu air buangan untuk ngetus. Dalam bahasa Jawa jenenge ngetus. Kalau terjadi kelebihan air atau banjir di lahan sawah timur Dukuh Tanjung atau sebelah barat Dukuh Kendeng Rejo. Jadi kalau kelebihan air di sini ini biasanya yang paling rawan banjir karena ini titik akhir sawah paling timur dari sawahnya Mbarepan, dan setelah itu adalah perkampungan Dukuh Kendeng Rejo. Jadi air semua yang dari barat itu ngumpulnya di sini. Terus pintu airnya ini, harusnya ini air dibuang ke sungai sebelah selatannya. Nah, sungainya kayak gini, banyak enceng gondoknya. Nah, air yang ada di sawah sebelah utara ini hanya habis atau bisa ditos kalau air yang ada di sungai ini habis. Jadi nunggu yang di sungai itu kering dulu, baru air yang di sini bisa masuk ke sungai. Kalau nggak gitu ya percuma, karena apa? Sumbang sama tinggi airnya. Gitu. Titik ke-8 adalah iki apa pintu air jenengan. Pintu air di timur Dukuh Tanjung. Kalau dilihat dari bangunannya kekar, gagah ya Pak ya. Gagah. Bangunannya terlihat kokoh. Terus kemudian diperhatikan pintu airnya lebih tebal. Terus ya dicat ya Pak, orang kayak orang mau ya. Kayak mau kan wis suwe soalnya. Nah, ini adalah pintu air buangan. Jadi dari sungai, jadi buangi banyu. Pembuangan air di sawah-sawah desa Mbarepan adalah menuju ke utara. Nah, ini salah satu pintu airnya di timur Tanjung ini. Berfungsi baikkah, Pak? Belum lancar. Belum lancar, kendalanya? Cara banyak kan nggak lebar. Oh, jadi nek sakjane pintu air ini berfungsi, hanya tidak bisa maksimal karena daerah hilir ya. Nek ngisor ki hilir ya, daerah hilirnya terhalang, apa salurannya kecil. Jadi istilahnya antri banyune nek arep metu. Dadi antrine kakean mergo ning kono ana bottleneck-e, kurang jembar ngono ceritane, ngono lho. Tapi iki apik. Pintu air iki apik, dicat biru meneh, keren. Oke, kita lanjut lagi. Ini titik ke-9, kita berada di Desa Pakisan. Jadi air dari Mbarepan tadi, sawah-sawah Mbarepan tadi, patusane atau melayune banyu iki rene iki lho ceritane iki. Nah, nang ngene tanggane desane. Nah, ini perbatasan ini ada di Pakisan, tetapi sebelah sana itu sudah balak. Jadi banyune numpuk nang kene iki. Padahal air yang dari sini itu juga tempukan saka kali sing neng Cawas. Begitu ceritanya. Jadi banyune do apian amor-amor kidul karo saka lor ki gathuk ngono. Nah, kita ditemani masih ketua kelompok Bakti Tani dan anggota kelompok Sumberasih. Kebetulan dia lagi make seragamnya. Kelompok, halo Pak De, Kaliman. Ya. Sajane kene iki banyune garing loh. Tapi sing kene iki. Nah, itu habis kelihatan kan sawah yang habis terendam banjir. Ini jelek gitu. Letek. Soal air dari Mbarepan Pakisan Balak itu bekerja sama. Mergone kabeh butuh tempuke bareng. Termasuk dari Sungai Cawas. Nah, ini titik yang ke-10. Kita sekarang ada di Desa Balak. Ini biasanya disebut Kali Sari Cino. Nah, air-air yang tadi dari Mbarepan bermuaranya ke sini ya Pak Ketua ya. Endingnya rene. Jano iki gede kali ini. Jano gede. Ning mau iki kabeh iki do melu rene kabeh banyune. Dadine uyuk-uyukan terus antri ngono lho.
Nah, sing marake banjir mau ya mau, antrine mau ora ndang lancar-lancar. Akhirnya terus mleber ono rene tetep ning kali, tetep ning sawah. Ngono kuwi ceritane ngopo kok banjir. Sakjane ya ora kurang-kurang iki gedene kali. Tapi ya mungkin perlu dikeruk ya. Panjang. Berkelok terus ning nggon ujung iki ana pundung. Pundung ki mau ya akibat endapan sedimentasi sing sesuai saya akeh akhirnya dadi daratan di tengah sungai. Ngono kuwi ceritane. Nah, kan makane wong barapan ora iso urip dhewe ya tergantung rene barang. Ngono kuwi ceritane, ngono lho. Ini titik yang ke-11, pintu air di sebelah gubuk taninya Barpan. Sumber airnya dari Sipelem Rawon Jombor sih. Nah, Rawon Jombor ini seperti ini. Piye Pak Ade kebanjiran ora? Wes aman berarti. Ini pengambilan. Pintu air ini berfungsi ora? Berfungsi. Pintu airnya berfungsi dengan baik. Ini tidak dibuka karena masih cukup suplai airnya. Karena kita kemarin habis kena banjir ya, debit airnya tinggi sekali, maka ini ditutup. Bisa untuk cadangan selanjutnya. Kebetulan kita bertemu dengan para pengurus kelompok tani. Halo Pak De. Halo. Pak pengurus Dharma Tirta juga. Selamat siang. Ngeyop. Karena puasa jadi heknya nggak jualan di sini. Nggak bisa minum. Nggak bisa minum kita karena puasa ini. Nggak bisa minum kita. Masih oke sih saluran airnya yang ini berfungsi dengan baik. Begitu. Ini titik yang ke-11. Kita berada di, kalau lahan sawahnya milik Kedung Ampel, tetapi kalau perkampungan ini masuknya Barpan. Nah, saluran air ini adalah saluran air utama dari Sipelem, tepatnya daerah irigasi Talang, itu yang sumber airnya dari Rawon Jombor. Jadi untuk ngairi sawah Barpan yang seluas lebih dari 100 hektar tadi, enggak semua ya, sebagian besar ya, itu hanya bergantung pada aliran saluran sekecil ini. Dan karena ini adalah yang butuh Barpan tetapi lahannya ada di Kedung Ampel, maka agak kesulitan karena tidak mempunyai otoritas untuk membenahi sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Barpan. Iya Pak? Membersihkan saluran ini Barpan. Oh, tanggung jawab membersihkan saluran karena yang butuh orang Barpan, walaupun salurannya ada di Kedung Ampel tetap tanggung jawabnya orang Barpan. Begitu. Ngono lho. Iki banyune jebulane ming semene iki. Oke. Kita ada di titik yang ke-12. Ini yang dinamakan pintu air Sipelem. Iki pintu air yang paling penting banget kanggone wong Barpan, Nanggulan, Pakisan, Bendungan. Oh, uripe tergantung karo pintu iki. Karangasem. Nah, padahal aku kaget iki. Hilang. Jebulane iki saluran iki kaya ngene iki ora mitayani banget. Aku nggak menyangka nek salurane kaya ngene iki bentuke. Nah, pintu air ya rusak, emprit cilik ngene iki. Teteke rusak. Iki padahal ki mau ning Paseban mau makune banter banget lho, deloki. Nutupe wae gur nganggo papan ya. Kuwi jebulane sakmene iki menguasai hajat hidup orang banyak. Lah, terus sing banyu milih yang Barpan ki pintu air sing kuwi. Nah, sing warnane biru iki nek dibuka banyune metu dinggo petani Barpan lewate saluran sing cilik banget. Dan aku ora menyangka ternyata ngono kuwi cilike salurane kuwi mau. Kuwi saluran cilik kuwi mau iso ngosak asik pari sawah ngendi-ngendi. Aduh ya. Nah, deloki wae iki. Kaline reget. Akeh pundunge. Sarepule iki butuh pengerukan sakjane iki. Nah, pintu air Sipelem iki termasuk daerah aliran irigasine Talang atau DI Talang. Lah, banyune Talang ki mau asale saka Rawon Jombor.
ngerti to rawan Jombor. Aku isih syok nek pintune go sakmene iki jebulane. Begitulah. Oh, ternyata kayak ngene iki bentuknya ya. Ya wes. Tur kita hari ini berhenti di pintu air Sipelem karena juga sudah siang, sudah semerepet, kita mau istirahat dulu ya. Porsi dolaran lur. Iki titik kepira mau? Rolas ya? Titik ke-12. Kita ada di Desa Tugu. Nah, ini mau jane iki klebu anak sungai sing saka Sipelem mau. Nah, ada 2 aliran air sing iki karo sing ana pintune kuwi mengarah ke Pakisan Barpan. Sementara karo Tugu. Sementara sing pintu air sebelah selatan iki pintu airnya normal lagi fungsinya. Normal. Berfungsi normal. Ini mengarah ke Tugu yang bagian selatan, Bendungan, Nanggulan. Burian, nah iki rada mending nek iki pintu air iki. Iki dibuka mili. Ora berarti sing ning Sipelem mau aliran banyune banter banget. Mergane kan mau kaline kan guru cilik banget ono kan mau, penyempitan istilahnya. Tapi anak sungai ini kan gede-gede, lumayan iki. Sayang, kudune dikeruk iki. Oke.